Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan menjelajahi serta mendalami dua konsep revolusioner yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan nyata, yaitu augmented reality dan virtual reality. Dua teknologi ini tidak hanya mengubah paradigma komputasi visual, tetapi juga mempengaruhi berbagai industri, mulai dari pendidikan, hiburan, hingga bisnis. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Agung Dafa Taufikur Rahman, kemudian ada Muhammad Iqbal, dan Dewa Ramanda. Berikut apa itu augmented reality atau disebut AR. Definisinya adalah teknologi yang menampilkan informasi digital ke dunia nyata, teknologi yang menggabungkan objek maya dua dimensi atau tiga dimensi dengan dunia nyata sehingga seolah-olah objek tersebut menyatu dengan dunia nyata. Untuk contohnya dari seperti berikut: Pokemon Go, Snapchat Lens, dan IKEA Flash. Untuk kelebihan dari AR berikut adalah meningkatkan keterlibatan, belajar interaktif, serta pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, apa itu virtual reality? Definisi dari virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan sintetis yang lengkap. Teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan yang sebenarnya ditiru atau hanya benar-benar lingkungan yang hanya dalam imajinasi. Berikut contohnya: Oculus Rift, Vive, serta PlayStation VR. Untuk kelebihannya, pengalaman gaming yang imersif, simulasi latihan, terapi, dan perawatan. Kemudian aplikasi AR akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Silakan. Baik, saya akan melanjutkannya. Untuk aplikasi AR, aplikasi ini biasanya digunakan dalam bidang yang mempunyai resiko besar dan membutuhkan tambahan benda-benda semu yang meniru benda-benda nyata sebelum diimplementasikan dengan budget minim. Untuk contohnya sendiri yaitu dari gaming ada Pokemon Go, ada Harry Potter, dan Wizard Unite. Untuk hiburan sendiri ada film, video, musik, dan acara hidup. Untuk yang aplikasi industri, yaitu ada pelatihan, perawatan, dan logistik. Oke, next slide. Untuk yang aplikasi VR, dia mempunyai konsep yang sama seperti AR, cuman dia tidak menggunakan budget yang minim. Itu memiliki contoh seperti untuk yang gaming, seperti games Beat Saber dan Jet Simulator. Hiburan, film, acara TV, dan acara hidup. Untuk aplikasi industri yaitu memiliki pelatihan, desain produk, dan prototype. Oke, next. Teknologi di balik AR dan VR yaitu untuk perangkat kerasnya itu ada kamera, sensor, dan prosesor. Untuk perangkat lunaknya mempunyai bahasa pemrograman dan engine game. Dan untuk komputasi awan dan infrastruktur. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dewa. Baik, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan mengenai perbedaan utama dari AR dan VR. Dari segi yang pertama, dari segi realitas dulu, untuk AR memperluas pengalaman nyata dengan elemen digital. Sedangkan untuk VR menggantikan pengalaman nyata dengan pengalaman digital. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu dari segi lingkungan. Untuk AR sendiri menggunakan lingkungan sebenarnya, sedangkan VR menggunakan lingkungan virtual. Yang ketiga, perbedaan dari segi interaksi. Untuk AR memungkinkan interaksi dengan lingkungan sebenarnya dan objek-objek yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk VR
memungkinkan interaksi dengan objek-objek di dalam lingkungan virtual. Dari segi yang keempat, yaitu handset. Untuk AR tidak memerlukan handset khusus, sedangkan VR memerlukan handset khusus untuk mengubah gambar menjadi pengalaman virtual. Yang kelima, dari segi tujuannya. Untuk AR biasanya digunakan untuk memberikan informasi atau meningkatkan kemampuan, sedangkan untuk VR biasanya digunakan untuk meningkatkan pengalaman hiburan dan edukatif. Lanjut slide. Berikutnya dari segi hambatan. Untuk hambatan pengguna AR dan VR itu sendiri ada 4, yaitu dari segi biaya, masalah teknis, masalah kesehatan dan keselamatan, dan aksesibilitas terbatas. Untuk dari segi biaya sendiri, salah satu kendala utama penerapan AR dan VR dalam e-learning adalah biaya. Mengembangkan konten AR atau VR yang berkualitas tinggi jadi lebih mahal, dan tidak semua lembaga pendidikan atau bisnis mungkin punya anggaran untuk berinvestasi dalam teknologi ini. Kedua, dari hambatan masalah teknis, teknologi AR atau VR bisa jadi rumit dan memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut untuk dikembangkan dan dipelihara. Masalah teknis seperti kerusakan perangkat keras atau masalah konektivitas juga dapat mengganggu pengalaman belajar. Ketiga, dari masalah kesehatan dan keselamatan. Pengguna AR atau VR dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan seperti sakit kepala, mabuk perjalanan, dan ketegangan mata. Maka dari itu penting bagi kita untuk beristirahat dan membatasi paparan terhadap teknologi ini untuk mencegah masalah tersebut. Kemudian dari aksesibilitas terbatas, tidak semua pelajar memiliki akses ke perangkat keras atau koneksi internet yang diperlukan untuk menggunakan AR atau VR. Lanjut. Kemudian dari kesimpulan sendiri, AR menjadi lebih umum dalam kehidupan sehari-hari, menghilangkan batas antara dunia fisik dan digital. 2, VR terus berkembang sebagai alat untuk cerita-cerita imersif, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, AI menggerakkan perkembangan pengalaman AR dan VR yang lebih kompleks. Keempat, batas antara AR dan VR akan terus menghilangkan sebagai teknologi tersebut berkembang. Dalam kesimpulan, masa depan AR dan VR memiliki janji-janji besar untuk transformasi berbagai industri dan aspek kehidupan. Sebagai teknologi tersebut, kita dapat menantikan inovasi-inovasi baru dan penemuan-penemuan breakthrough yang akan mempengaruhi dunia sekitar kita. Terima kasih. Cukup sampai di sini untuk presentasi dari kita dari augmented reality dan virtual reality. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari dalam kelompok kami. Sekian. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.